Terima kasih, jumpa lagi bersama saya Toto Prawoto atau Bung TP dan rekan saya kameramen Bung Sam Al-Amini yang menggunakan inisial SA. Luar biasa bahwa pada pagi hari ini kami berdua sudah berada di Padang Golf Pondok Indah untuk meliput event Pondok Indah International Amatir Golf Championship tahun 2026. Seperti diketahui, para peserta yang tampil dimulai pada tanggal 14, 15, 16. Hari ini adalah puncak dari event tersebut untuk menentukan siapa yang akan berjaya untuk merebut gelar juara baik di divisi putra maupun di divisi putri. Luar biasa bahwa pada pagi hari ini cuaca sangat cerah. Sudah pasti ini akan mendukung penampilan para pegolf amatir yang tampil dalam event kali ini untuk menjadi yang terbaik. Oke, kita tunggu siapa saja yang akan tampil pada pagi hari ini di tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di Hall 1, khususnya mereka yang leading. Sekali lagi, Jonathan Manuel Wianto, William Justin Lidaya, dan Ryan Latif. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan penampilan Randy AM Bintang dengan total skor 143 pukulan, Nguyen Dak Huy dari Vietnam dengan total skor 144 pukulan, dan Kenneth Hansen Sutianto dengan total skor 147 pukulan. Kami akan berbincang dengan ayahanda Kenneth Hansen Sutianto. Bagaimana Anda secara umum melihat event Medco kali ini? Event ini yang saya tahu sudah 3 atau 4 kali. Iya. Saya melihat event ini makin tahun makin bagus. Oke. Seperti itu. Animo dan pemain-pemainnya pun sekarang kelihatan berkembang. Dari scoreboard itu tidak bisa dibohongin. Betul. Kita lihat leaderboard itu bukan hanya yang dominan orang itu saja. Ya. Ini kan saya tidak bicara ini kejutan, tapi ini saya bicara ini salah satu bagian dari kompetisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Akhirnya ya kita melihat Jonathan bisa mimpin, kita melihat William ada di posisi 2 itu sangat bagus lah ininya. Menurut saya event ini sudah secara khusus bagaimana Bapak melihat penampilan putra Bapak Kenneth dalam event kali ini? Pertama saya lihat dia main, dia ada beberapa kesalahan yang dia lakukan, tapi itu masih dalam batas yang oke sih sebenarnya. Hari kedua saya melihat sudah lebih baik, putting juga sudah bekerja lebih baik. Ya semoga di hari ketiga ini grafik yang terus menanjak ini akan bisa dikeluarkan oleh Kenneth. Kira-kira apa harapan Bapak di final pada pagi hari ini? Kalau untuk anak saya, dia bisa bermain sesantai-santainya. Ya. Semoga bisa bisa main event atau under seperti itu. Kalau untuk secara keseluruhan, siapapun yang menang, saya mengharapkan mereka mengeluarkan yang terbaik dan bisa skor under yang cukup banyak seperti itu. Harapannya pemain Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Salam olahraga. Terima kasih.
Oke, luar biasa. Kita sama-sama baru saja menyaksikan grup leader yaitu Jonathan Manuel Wianto dengan total skor 139 pukulan, William Justin Wijaya dengan total skor 148 pukulan, dan Raihan Latif dengan 142 pukulan. Rasanya terus terang saja saya tidak merasa afdol kalau tidak berbicara dengan orang yang ada di sebelah saya. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Jaya. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Adi, ya. Anda sebagai pengurus PBBGI, apa komentar Anda secara umum event Medco tahun 2026 ini? Oke. Kalau kita bicara 2026 pasti kita bicara dulu sedikit historical ke belakang. Oke. Medco ini komit banget. Kita lihat sudah beberapa tahun terakhir sejak Covid mungkin ya. Iya. Sejak Covid dia bikin event yang buat saya sungguh luar biasa. Kenapa? Karena satu, mereka mengundang banyak atlet dari luar negeri. Iya. Nah, itu kan merupakan parameter buat atlet-atlet kita sebenarnya. Nah, semakin ke sini kita lihat juga prestasi atlet juga semakin meningkat. Kenapa? Kalau event seperti ini sering dibuat, automatically parameter buat atlet mengacu ke siapa dia harus bertanding, bersiapa harus bertanding, itu mereka punya parameter sendiri. Nah, itu yang saya senangnya itu adanya di situ. Nah, kebetulan Medco ini tahun ini udah yang keempat atau kelima kalau nggak salah. Ya. Kebetulan alhamdulillah kalau kita lihat semuanya leaderboard adanya di Indonesia nih, ya kan? Mulai dari Jonathan, William, Rehan, Randy, dan baru ada satu pemain dari Vietnam. Iya kan? Nah, ini alhamdulillah artinya memang programnya Medco sinergi dengan apa yang diprogramin oleh PB. Dan sungguh luar biasa. Nah, sedikit sayangnya di sisi ladies, ya kan? Semua pemain Indonesia. Tapi bukan sayang juga. Kenapa? Karena segitu banyak pemain ladies semuanya Indonesia. Ternyata yang kalau kata orang pemain ladies Indonesia kurang. Ternyata kalau kita lihat di sini, wow, banyak. Apalagi ada kejutan dari Jennifer Quinn, umur 14 tahun, hari ini dia leader. Ya mudah-mudahan aja kita lihat yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung TP dan juga rekan Sam yang hadir meliput final Medco pada hari ini 15 Juli 2026. Tadi Anda melihat grup leader tampil sangat luar biasa, driver driving mereka, dan di sebelah saya ini adalah salah satu orang tua dari 3 pemain yang leading, yaitu orang tua dari William Justin Wijaya. Kami, media golfer, menyapanya dengan akrab Pak Rudi. Pak Rudi, apa kabar? Baik, Pak Rudi, izin, bagaimana kesan Pak Rudi atas penampilan William yang sekarang ini berada membayang-bayangi pimpinan klasemen dengan total skor 40, sementara yang memimpin 139. Ini ketat sekali. Bagaimana? Ya, diserahkan ke anaknya aja, biar main lepas. Ya, semua diserahkan sama yang di atas. Ya. Jadi apapun hasilnya, ini kan hanya olahraga. Ya, menang kalah itu biasa. Jadi Bapak meminta kepada putra Bapak bermain lepas saja. Lepas saja. Jauhkan segala bentuk tekanan dan lain sebagainya. Artinya enjoy the game. Kira-kira begitu. Betul, Bapak. Pak, maaf. Berapa lama persiapan sebelum tampil di sini? Ya, William itu kan tiap hari latihan. Tiap hari dia selalu latihan ya. Jadi ya pokoknya setiap kali ada mau turnamen ya dia persiapkan. Di Kediri toh masih? Di Surabaya. Mas Surabaya. Ya, kalau latihan di Golf Course mana? Di Ciputra, Bapak. Ciputra. Setiap hari latihan ya? Setiap hari latihan. Tidak menghambat kegiatan studi? Ya, habis studi. Habis sekolah. Iya.
Jadi kembali lagi bahwa putra Bapak tidak memaksakan. Kowe kudu gini kan harus ini gak iso lah. Enggak begitu. Jadi pokoknya terserah anaknya aja. Bebas. Ya. Kita cuma support, kasih support saja. Yang penting jadi pemain harus yang sportif. Sportif ya. Sportivitas harus dijaga ya. Pertanyaan terakhir Pak, nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya. Kira-kira peluangnya gimana Pak? Karena ketat sekali Pak. Iya. Ketat sekali. Biar rame-rame lah. Biar semua bisa. Apapun yang bisa terjadi. Semuanya bisa merasakan ketegangannya. Ya. Mungkin nggak Pak kalau terjadi playoff nantinya? Waduh, tidak tahu ya. Seperti tahun kemarin. Oke. Seperti tahun kemarin ya. Iya. Oke Pak Rudi, terima kasih. Sukses. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Bung TP atau Toto Prawoto dan rekan Sam Almeni, kameramen saya yang biasa akrab kita sebut dengan Cing Sam. Luar biasa hari ini hasilnya, khususnya kalau kita berbicara di ladies. Golf kita berusia 14 tahun, Jennifer Quinn memimpin atau menjadi juara dengan total skor -1. Saya ingin bertanya kepada Quinn, bagaimana permainan kamu, pola permainan kamu atau game plan kamu sejak hari pertama, kedua, dan ketiga? Game plan Queen di hari pertama sama kedua, ketiga sebenarnya hampir sama. Di hari pertama sama kedua cukup perhatiin shot by shotnya, terus juga fokus sama diri sendiri, tenang juga. Terus hari ketiga lebih main aman aja sih, lebih ke placementnya. Oke. Ya. Pak David, bagaimana komentar Bapak dan juga Ibu mungkin melihat permainan putri tercinta ini? Gimana Pak David? Ya, saya bersyukur sekali Bapak, masih tergolong usia masih 13 tahun, ya, berhasil nomor 1 lah untuk mengungguli kakak-kakaknya. Berarti Queen punya semangat untuk berjuang sehingga memperoleh hasil demikian. Ibu, bagaimana, ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang sama seperti kayak bapaknya? Ya, kalau nggak sama nggak akan berdampingan ya Bu ya. Oke, Queen. Tadi kamu bercerita tentang game plan kamu sudah dipaparkan ya. Ada pressure nggak? Karena kamu satu grup sama Elaine Wijaya. Bagaimana? Main sama Cak Ilin sebenarnya nggak terlalu yang ke pressure karena dulu udah sempat main sama Cak Ilin di Prapon kalau nggak salah. Oh. Jadi sudah tahu irama permainan atau gaya permainan dia kira-kira seperti itu? Iya. Terus juga Cak Ilin main sama Cak Ilin juga fun, lebih fun, terus juga Cak Ilinnya humble. Oh, oke. Pak David, dia mengatakan lebih fun. Saya juga punya hati yang sama, perasaan yang sama, fun. Kalau Bapak melihatnya bagaimana? Kita bicara fun games dari seorang putri Bapak ini dari hari pertama, kedua, dan ketiga, sungguh pun permainannya mungkin tidak seperti diharapkan ya, tapi tetap menjadi juara. Bagaimana Pak? Ya, ini justru kesempatan yang terbaik buat Queen karena ada kesempatan bermain dengan seniornya nomor 1 Indonesia, Elaine. Jadi dengan ini Queen menambah banyak ilmu, mungkin cara bermain, cara strategi apapun, attitude apa semua bisa didapat Queen yang lebih dari Kak Elaine. Ya,
Saya sangat setuju karena memang olahraga golf adalah untuk belajar tidak akan mengenal usia tua. Kembali lagi berjumpa bersama kami Toto Prawoto atau Bung TP dan rekan saya kameramen Bung Sam Al-Amini yang sering dipanggil dengan inisialnya Bung SA. Saat ini saya berbincang dengan Randy Arbenata Muhammad Bintang yang untuk kedua kalinya menjuarai event yang sangat bergengsi, yakni Medco Pondok Indah International Amatir Golf Championship tahun 2026. Randy, pertanyaanku buat kamu, bagaimana persiapan kamu sampai kamu ketika hari pertama, kedua itu terkesan seperti menjaga ritme permainan dan klimaknya benar-benar penonton termasuk Om Toro itu merasakan. Bagaimana kamu? Bisa ceritakan? Kalau sebenarnya untuk hari kedua tuh Om, gameplay aku sebenarnya kurang rapi ya. Cuttingnya kurang jalan dan long game dan mid airnya kurang bagus, jadi alhamdulillah masih bisa bertahan di event par dan 1 under meskipun pukulannya lagi kurang bagus, dan alhamdulillah di hari terakhir ini cuttingnya improve, jadi ada yang skornya juga apakah itu didasari berbasis pada game plan yang pernah kamu terapkan ketika tahun lalu merebut untuk pertama kalinya juara yang sama? Untuk game plan sama sih untuk lapangan ini. Medco tahun 2025 kemarin dan 2026 ini pukulan aku kan belum jauh beda ya. Iya. Jadi game plan-nya masih sama semua dan paling green-nya aja yang beda. Ada pressure dari lawan main? Kalau dari lawan main sebenarnya nggak terlalu ada pressure, tapi pressure pasti ada ya untuk di turnamen ini. Ya. Itu datangnya bisa jadi dari diri sendiri juga karena ingin mempertahankan title defender championnya kan. Jadi pikirnya bermain bagus dan lain-lain. Jadi senang sih kita mempertahankan title ini. Betul. Yang menarik, kamu sebagai juara bertahan, kamu tampil enjoy the game seperti tidak ada beban. Barangkali Bung bisa berbagi pengalaman gimana tuh? Itu harus didapatkan dari pengalaman. Kamu udah lumayan banyak ikut turnamen internasional dan turnamen besar, jadi pressure dan lain-lain itu udah bisa terhandle terlalu bagus, tapi udah ada improvement lagi diri aku sendiri. Ya. Pertanyaan terakhir tapi bukan akhir dari segala-galanya. Bagaimana harapan ke depan sebagai petugas? Harapannya ke depannya semoga bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional, Indonesia, dan semoga amatir-amatir yang lainnya kan akhir tahun aku mau pro, jadi semoga juga sekarang udah lebih kompetitif, bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Ibu bagaimana kesannya melihat event Medco yang kalau tidak keliru yang keempat ya? Bagaimana? Bagaimana Ibu sebagai bidang pertandingan di Pondok Indah? Senang merasa bangga walaupun ini sudah kali keempat Medco dan tapi perasaan bangga, terharu itu tidak pernah hilang. Setiap tahun pertandingannya bagaimana anak-anak muda ini berjuang dari hole 1 sampai 18 selama 3 hari berturut-turut di tengah terik panas yang matahari Indonesia. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan Ya. ini kami mengharapkan sebagai stepping stone mereka untuk prestasi yang lebih tinggi lagi, ya mendunia ya. Kami ingin mereka bisa membawa nama Indonesia di ajang dunia yang lebih besar. Ya. Ibu Ning bagaimana Bu? Kan gimana
bagaimanapun juga yang namanya turnamen golf yang berskala nasional, regional, internasional pasti akan disupport oleh sponsorship. Bagaimana Ibu menjalin dengan sponsorship khususnya Medco yang sampai sekarang ini tiba-tiba komitmennya begitu tinggi terhadap perkembangan atau kemajuan olahraga golf amatir di Indonesia, khususnya melalui event Medco Pondok Indah Internasional Amatir Golf Championship tahun 2022. Bagaimana Ibu nih? Ya, Bapak kebetulan Medco sendiri mempunyai suatu yang ingin membesarkan golf yang itu memang seharusnya dibina di tahun Oke, saya minta untuk kehadiran semuanya dari kan seharusnya mulai mereka kecil ya. Nah tapi dengan tanpa adanya event-event seperti ini mungkin apa yang diimpikan itu tidak betul. Jadi tujuan dari Medco dan kami sebagai Golf memang adalah mendorong, memberikan kesempatan kepada golfer-golfer kita, terutama dengan kita mengundang dari internasional. Harapannya nanti gemanya pergolfan di Indonesia ini cukup untuk didengar, dan harapannya golfer-golfer kita juga kan hanya di sini tapi bisa juga bermain di kancah internasional. Oke. Ya. Baik Ibu, menarik sekali karena kebetulan kami Media Golf Joy itu selalu hadir untuk meliput event ini, tidak pernah absen. Dan kali ini ada juara dari ladies ya, yang usianya tuh baru 13 tahun dan dia baru pertama kali menjadi juara di Medco. Untuk Ibu berdua, apa komentar Ibu tentang Jennifer Quinn? Silakan Ibu. Oke, kadang-kadang kalau yang luar biasa itu orang berkata one in one day ya. Kadang betul. Tercipta ya begitu saja talent ada satu dari sekian juta orang. Nah, mungkin Jennifer menjadi salah satunya talent yang luar biasa terbentuk dari saya nggak bilang kecil ya, di Jakarta dan pertama kali berpikir betul bisa menjadi juara. Dan kami sangat bersyukur ya Pak usia di Jennifer ini masih punya kesempatan banyak dan jauh sekali pencapaian yang jauh lebih tinggi dan lebih luas. Bagaimana pandangan Ibu tentang Jennifer Quinn yang jadi juara di ladies? Ya, kagum, bangga, dan harapan saya dia bisa menginspirasi generasi-generasi muda kita bahwa ternyata kita bisa begitu kan dia bukan hanya bermain golf di Indonesia Betul. tapi juga golfer secara Internasional. jadi itu apa yang ada di dalam hati saya dan kepinginnya ya bukan hanya mungkin dari tempat-tempat lain juga akan berusaha membibit golfer-golfer dari itu sudah mulai dididik. Rasanya kita bisa kalau seperti itu. Kalau Thailand bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah itu mari kita mencoba mengevaluasi diri ya, mengoreksi, belajar dari situ. Saya yakin dibina dengan sungguh-sungguh kita akan punya golf yang bagus di dunia. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir juga untuk Ibu berdua. Kita tahu bahwa Randy kali ini juara untuk kedua kalinya. Banyak yang mengatakan juara bertahan. Tapi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa ini adalah juara untuk kedua kalinya dalam event yang penuh dengan persaingan karena berskala internasional. Bagaimana Ibu menilai atau mengomentari tentang keberhasilan Randy untuk kedua kalinya bermain di lapangan golf yang sangat sulit untuk ditaklukkan? Karena musim panas, greennya juga licin, tapi dia katanya enjoy the game, bisa melampaui pemain yang leading sejak hari pertama. Bagaimana menurut Ibu? Seperti kita ketahui, permainan golf itu kan sangat sulit ya. Bagi saya sudah olahraga dan menurut saya golf itu olahraga
Bagaimana Bu? Setuju sekali dengan yang Bu Juni sampaikan. Saya kebetulan mendengar Lego. Jadi saya melihat sebelum kita mulai turnamen ini, dia sudah menunjukkan rasa percaya diri. Ya, bahkan dia sempat menyampaikan di mass media, ini akan jauh lebih mudah daripada tahun yang lalu. Dengan kalimat itu menunjukkan bahwa saya bisa menang, saya yakin pasti bisa menang. Dan itu satu orang yang punya keyakinan satu step dia sudah menang dibanding dengan yang saudara persepsi dan sebagainya. Dan semoga semangat saya karena saya yakin sebetulnya semua bisa, tinggal tadi bukan hanya keahlian tapi bagaimana koordinasi. Terima kasih kepada Ibu Zudi dan Ibu Ning atas kesempatannya untuk berbincang bersama saya, Toto Praboto, dan juga sahabat karib saya, kameramen Bu Yusef. Karena apa yang Ibu sampaikan ini saya yakin akan menginspirasi para orang tua. Dan khusus untuk Randy, saya juga sependapat dengan Ibu bahwa dia ketika di mass media mengatakan sudah cukup mengenal lapangan ini, itu bukan satu kesombongan. Karena olahraga golf itu adalah olahraga yang berkaitan dengan kehidupan, ya, kepercayaan diri. Jadi dia kepercayaan diri dia karena dia tahu celah mana yang harus aku lewati dan celah mana yang aku harus hadapi. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada Ibu Ning dan Ibu Sudi. Ya. Terima kasih Anda telah berkenan menyaksikan perbincangan kami. Sampai jumpa. Salam olahraga. Thank you.